Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat selalu. Jumpa kembali bersama gua Bang Adi di sini, dan di video kali ini gua akan ngerangkum sebuah film yang berjudul The Platform. Film ini berlatar di sebuah penjara di mana sistem penjara itu ogah banget buat dihuni cuy. Dan tanpa banyak bacot, kita langsung masuk ke filmnya guys. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang baru saja terbangun dari pingsannya. Dan ia berada di dalam sebuah penjara bersama seorang kakek tua. Kita sebut saja kakek Sugiono. Sang kakek mengatakan kalau lantai 48 adalah lantai yang bagus. Ia juga berkata kepada pria itu, mulai hari ini kita akan makan makanan yang tersisa dari lantai atas. Tepat satu lantai di atas mereka adalah lantai 47. Semakin tinggi lantainya, maka keadaannya pun semakin baik. Si pria yang baru saja ditempatkan di penjara itu pun langsung melihat ke tengah ruangan. Dan ternyata terdapat lubang yang sangat dalam. Tentu saja penjara ini tidak hanya berakhir di lantai 48 saja. Di bawah mereka berdua masih banyak tahanan lain yang sedang menunggu makanan datang. Fungsi dari lubang itu adalah sebagai tempat bergeraknya sebuah lift makanan turun dari atas. Dan pria itu memperkenalkan dirinya bahwa namanya adalah Max. Di setiap lantai penjara hanya ditempati oleh 2 orang tahanan saja, di mana mereka akan bersama selama 1 bulan penuh, dan seterusnya jika mereka berdua masihlah hidup guys. Max yang penasaran pun bertanya kepada Sugiono bagaimana cara kerja dari lubang ini. Ia berkata bahwa semakin tinggi tingkat lantai maka akan semakin bagus. Dan ternyata si kakek sendiri pun sudah bertahun-tahun berada di penjara ini. Ia tentu saja sudah mengetahui segala hal yang berkaitan dengan aturan di sini. Lalu secara tiba-tiba lampu hijau menyala yang merupakan pertanda lift makanan dari atas akan turun ke lantai di bawahnya. Kemudian terlihat bahwa makanan itu adalah makanan sisa para tahanan yang berada di lantai atas. Si kakek yang sudah lapar sedari tadi pun langsung memakan hidangan makanan tersebut. Sedangkan Max yang memiliki rasa ragu dan jijik pun hanya melihat si kakek makan dengan lahapnya. Di setiap lantai, para tahanan hanya memiliki kesempatan 2 menit saja untuk makan sebelum lift makanannya turun lagi ke bawah. Max di situ hanya mengambil sebuah apel. Ia bermaksud menyimpan apel itu untuk dimakan nantinya guys. Lalu tidak berselang lama lift makanan pun itu mulai turun ke lantai 49. Secara mengejutkan Sugiono meludahi makanan tersebut. Dan dia pun berkata bahwa hal-hal seperti itu sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa terjadi di penjara ini. Semakin bawah kamu berada, maka semakin diinjak-injak oleh orang yang berada di atasnya. Dan secara tiba-tiba Max merasakan suhu yang panas secara mendadak. Dia bertanya kepada si kakek kenapa suhu di ruangan ini mendadak menjadi panas. Lalu sang kakek menjelaskan bahwa suhu ruangan akan berubah menjadi panas ataupun dingin apabila tahanan menyimpan makanan yang berasal dari lift makanan. Max pun yang panik dan langsung melemparkan apel tadi kembali ke lift makanan itu guys. Beberapa saat kemudian kita pun diperlihatkan saat lampu di ruangan itu berubah menjadi merah, yang mana itu menandakan bahwa lift makanan akan kembali ke atas dengan sangatlah cepat. Suatu ketika Max bertanya pada si kakek kenapa ia bisa berada di penjara ini. Lalu si kakek menjawab bahwa ia bisa berada di penjara ini hanya karena ia melempar sebuah TV keluar jendela dan mengenai seseorang sampai pindah alam. Kocak juga nih si kakek. Oh iya, sedikit informasi nih guys. Ternyata setiap orang yang masuk penjara ini dipersilahkan membawa satu barang, apapun itu. Dan si kakek membawa sebuah pisau untuk menemaninya di penjara ini. Kemudian kita dibawa flashback di saat Max akan masuk penjara. Terkuaklah sebuah fakta bahwa si Max masuk dalam penjara ini atas kemauannya sendiri.
hanya karena dia ingin mendapatkan gelar diplomat terakreditasi, dan ia akan berada di penjara ini selama 6 bulan, tidak kurang ataupun lebih. Dalam perbincangan itu, Max dipersilahkan untuk membawa satu barang, apapun itu, yang nantinya akan menemaninya di dalam penjara itu. Dari sekian banyak benda yang bisa ia bawa, Max hanya memilih sebuah buku untuk dibaca. Dan scene pun berpindah ke masa sekarang, yang memperlihatkan Max yang sengaja menahan nafsunya untuk tidak memakan makanan sisa. Ia hanya melihat si kakek menyantap makanan-makanan tersebut. You don't deserve this, Lemma. Setelah itu Max bertanya kepada si kakek, ada berapa banyak lantai di dalam penjara ini? Untuk lebih jelasnya, si kakek sendiri tidak tahu ada berapa. Tapi selama ia berada di sini, ia pernah berada di lantai 132. Dengan lantai sedalam itu, mustahil ada satupun makanan yang tersisa dari atas. Bisa dibayangkan betapa parahnya tingkat kelaparan yang menimpa para tahanan yang berada di lantai paling bawah. Setelah ia mendengar hal itu, hati nuraninya Max pun menjadi tergerak dan ia berinisiatif untuk memberitahu setiap lantai di atas agar menjatuhkan makanan setiap harinya. Tapi secara tiba-tiba si kakek malah mengencingi lift makanan yang berada di lantai bawah dengan muka tak bersalahnya guys. Seperti sudah tidak peduli satu sama lain saja. Yang tentunya hal seperti ini merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi di penjara tersebut. Selama berhari-hari, si kakek sengaja melakukan hal itu dikarenakan dia pernah merasakan saat berada di lantai bawah. Hal ini akan menjadi rantai yang tidak akan terputus dan berlaku seterusnya. Max yang sudah tidak bisa terus-terusan menahan rasa laparnya, kini mulai mencoba membiasakan diri untuk memakan makanan sisa. Setelah selesai makan, Max juga menghabiskan waktunya dengan membaca buku. Tapi secara tiba-tiba ada seorang tahanan yang terjatuh dari lantai atas. Si kakek ternyata tidak merasa kaget lagi dengan hal itu. Ia berkata bahwa pemandangan seperti itu sudah tidak aneh dan sering terjadi di penjara ini. Di saat itu juga Max mulai curiga. Bagaimana caranya si kakek yang sudah tua ini bisa tetap hidup saat berada di lantai 132? Dia pun mulai mencurigai, sebenarnya kemana sih teman satu selnya si kakek? Dari pemikiran itu, sudah jelas bahwa si kakek telah memakan teman satu selnya sendiri guys. Apalagi ia memilih sebuah pisau saat masuk ke penjara ini. Tidak lama dari itu, lift makanan sudah datang ke lantai mereka dan terlihat seorang wanita yang sedang terduduk diam di atas makanan lift. Wanita itu ternyata bernama Miharu dan memang sering menumpang ke dalam lift makanan. Yang ternyata maksud dan tujuan Miharu melakukan itu adalah untuk mencari anaknya yang hilang. Sang kakek bercerita bahwa Miharu selalu membunuh teman satu selnya agar bisa meningkatkan peluang untuk berada satu sel dengan anaknya. Dari argumen ini menandakan bahwa setiap bulannya lantai para tahanan akan diacak dan teman satu sel juga akan berganti secara random apabila ada yang tewas. Pernyataan ini juga menjawab misteri di mana orang yang terjatuh sebelumnya merupakan teman satu sel dari Miharu. Miharu pun turun ke lantai 49 dan terus menatap kepada Max yang peduli terhadapnya. Namun alangkah sialnya Miharu malah ditarik paksa oleh kedua tahanan yang berada di lantai tersebut. Max yang melihat hal itu ingin berusaha menolong Miharu. Dia berencana untuk melompat ke bawah, tapi alangkah hebatnya Miharu, malah kedua tahanan di bawah itu yang terbunuh olehnya. Wanita itu tampak kembali lagi ke lift makanan dengan bersimbah darah. Hari demi hari Max semakin akrab dengan si kakek. Sampai suatu ketika di dalam ruangan penjara mulai tercium bau gas yang menandakan
mereka sebentar lagi akan dibuat pingsan. Di saat itulah lantai penjara akan diganti dan teman satu sel akan diacak. Akan tetapi kalau tidak ada yang tewas di lantai itu, maka teman satu selnya akan tetap sama. Keesokan harinya Max terbangun dalam keadaan tubuh yang sudah terikat oleh kain. Dan ternyata dia diikat oleh si kakek guys. Dia sengaja mengikat tubuh Max dikarenakan bulan ini mereka mendapatkan lantai 171. Yang tentu saja lantai dengan nomor sebesar itu akan mustahil ada makanan yang tersisa dari atas. Si kakek berkata bahwa ia tidak akan sanggup untuk hidup 1 bulan tanpa makanan apapun. Maka dari itu, ia sengaja mengikat tubuhnya Max untuk dimakan secara perlahan. Tapi si kakek tidak akan langsung memakan dagingnya Max. Ia akan mencoba untuk puasa selama 1 minggu. Lalu kemudian baru ia akan pelan-pelan menyayat tubuhnya Max. Si kakek juga berkata bagian tubuh yang ia sayap bukanlah bagian yang vital sehingga tidak akan membuat Max tewas. Selain itu, terlihat juga tahanan lain yang sengaja lompat ke bawah penjara. Ia bunuh diri karena mereka sudah putus asa. Setelah mengetahui di lantai berapa mereka ditempatkan, dan ternyata benar saja, lift makanan yang datang dari atas tidak menyisakan makanan sedikit pun. Mana mungkin mereka bisa hidup hanya dengan memakan piring dan gelas kosong saja. Selama berhari-hari sang kakek mencoba untuk puasa sebisa mungkin, sedangkan Max hanya bisa pasrah menunggu tubuhnya akan disayatin oleh si kakek. Hari di mana si kakek sudah tidak tahan lagi pun tiba. Dia sudah sangat lapar dan akan memakan dagingnya Max. Sayatan pertama dimulai dengan menyayat daging yang berada di pahanya Max. Dan alangkah beruntungnya Max, secara kebetulan Miharu yang berada di lift makanan sudah sampai di lantai 171. Miharu yang melihat perilaku jahat si kakek langsung memukulnya sampai terpental. Dan secara brutal wanita itu berhasil menusuk leher si kakek dengan pisaunya sendiri. Saat itu juga Miharu yang merasa kasihan melihat Max langsung melepaskan ikatannya. Dan dia juga mempersilahkan Max untuk membalas kemarahannya kepada si kakek. Dan sudah dipastikan si kakek langsung tiwas secara tragis di lantai 171 itu guys. Beberapa jam kemudian Max mulai tersadar secara perlahan dan melihat Miharu yang sedang menyayat tubuhnya si kakek. Lalu kemudian Miharu mencoba menyuapi Max untuk memakan potongan daging itu sebagai sumber tenaga. Tapi Max yang tidak terbiasa langsung memuntahkan daging tersebut. Selama 1 bulan di lantai 171 ini, mau tidak mau Max harus memakan daging si kakek. Ya walaupun sudah penuh belatung guys, betapa mengerikannya kehidupan di penjara ini. 1 bulan pun berlalu, Max terbangun lagi dengan lantai yang berbeda. Dan bersama seseorang yang berbeda pula dikarenakan si kakek sudah pindah alam. Terlihat teman satu selnya kali ini adalah seorang wanita. Kita sebut saja Mbak Dini. Dan menariknya adalah ia membawa seekor anjing. Mereka berdua kali ini berada di lantai 33 yang secara realita tidaklah terlalu buruk, iya kan? Dan ternyata wanita ini adalah seseorang pekerja admin yang mewawancarai Max sebelum ia masuk ke dalam penjara. Max bertanya kepada Dini, ada berapa lantai yang terdapat di penjara ini? Ia pun menjawab selama 20 tahun dirinya bekerja di sini. Ia mengetahui bahwa lantai penjara ini kira-kira 200-an lantai. Kalau dipikir-pikir dengan jumlah makanan yang diberikan, tentu saja tidak akan memenuhi kebutuhan para tahanan yang ada di dalamnya. Namun menurut Mbak Dini, makanan yang diberikan bisa saja cukup untuk semuanya jika para tahanan menerapkan sistem solidaritas dan tidak serakah.
berada di lantai 33 membuat Max tidak perlu lagi makan daging manusia tentunya. Lalu Mbak Dini di sana kekeh bersikeras untuk mengatur jatah makanan pada lantai di bawahnya. Dia sengaja membuat makanan yang terpisah menjadi 2 piring dengan harapan tahanan yang berada di lantai bawah akan melakukan perilaku yang sama. Dengan cara itulah Mbak Dini menekankan perilaku solidaritas yang membuat para tahanan kebagian makanan secara merata. Mbak Dini juga memberitahu para tahanan yang ada di lantai 34 untuk makan makanan secukupnya saja. Akan tetapi para tahanan itu malah marah-marah dan berkata inilah kesempatan mereka untuk makan enak mumpung ia ditempatkan di lantai atas. Mereka tidak memikirkan bagaimana nasib tahanan yang tidak beruntung pada bulan ini. Hari demi hari, Mbak Dini tidak pernah lelah untuk memberitahu para tahanan di lantai bawah. Perilaku ini sudah diterapkan oleh Mbak Dini selama 14 hari di dalam penjara. Tapi tetap saja tidak ada tanggapan positif dari para tahanan tersebut. Sampai pada akhirnya, Max yang sudah lelah mendengar hal itu pun, ia langsung mengancam para tahanan di bawah. Max berkata apabila mereka tidak menuruti perintah Mbak Dini, maka ia tidak akan segan-segan mengencingi dan berak di makanan mereka. Tentu saja ancaman yang dilontarkan oleh Max terbukti ampuh dan para tahanan di bawah langsung nurut aja guys. But I didn't mean it this way. It seems to be working. Obviously. Keesokan harinya, lift makanan kembali turun ke lantai mereka. Namun, terlihat ada Miharu yang berbaring di lift tersebut dengan kondisi penuh luka. Seketika itu juga, Max dan Mbak Dini langsung menolong Miharu yang terbaring lemah. Saat lift sudah turun ke bawah, tiba-tiba suhu di lantai mereka berubah menjadi sangat dingin. Mereka pun baru menyadari bahwa anjingnya Mbak Dini ternyata tidak mengembalikan makanan dari lift. Saat itu juga, Max langsung merebutnya dan suhu kembali normal. Beberapa jam kemudian, Max terbangun dari tidurnya dan melihat Miharu sudah bertengkar dengan Mbak Dini. Hal itu terjadi karena Miharu sudah memakan anjing kesayangan Mbak Dini secara hidup-hidup. Dan dengan wajah psikopatnya, Miharu kembali turun mengikuti lift makanan ke lantai bawah, meninggalkan Mbak Dini yang terdiam dan frustasi akibat kematian anjingnya guys. Lalu terungkaplah sebuah fakta bahwa keberadaan Mbak Dini di sini adalah karena ia sudah putus asa dengan kanker ganas yang menyerang dirinya selama 3 tahun. Look at this. Setelah pengakuan itu, Mbak Dini tidak mau makan makanan sedikit pun dan hanya berbaring di atas kasur. Padahal hari ini adalah hari terakhir mereka berada di lantai 33. Don't you want to eat something? Gary, why don't you eat a bit? Lalu pada keesokan harinya, Max terbangun dan mendapati dirinya sudah berada di sel tahanan lantai 202. Tidak hanya dikejutkan dengan itu, Max juga semakin terkejut saat melihat Mbak Dini yang sengaja menggantung dirinya sendiri guys. Max seketika itu juga menjadi frustasi dan dibayang-bayangi oleh arwah si kakek dan Mbak Dini guys. Max dirayu oleh mereka berdua untuk memakan daging dari mayatnya Mbak Dini. Apalagi setelah melihat keadaan bahwa bulan ini Max ditempatkan di lantai 202, yang tentu saja sangat mustahil rasanya bakal ada makanan yang tersisa dari atas. Ia juga melihat lift makanan yang turun ke lantainya dan tidak menyisakan apapun selain beling-beling atau pecahan-pecahan kaca. Saking tidak ingin memakan daging Mbak Dini, Max malah sengaja merobek bukunya untuk ia konsumsi guys. Akan tetapi karena kehadiran arwah si kakek yang selalu menghantui pikiran Max, mau tidak mau ia harus menyayat daging Mbak Dini dan memakannya selama 1 bulan.
Singkat cerita, 1 bulan pun berlalu. Max baru saja terbangun dari tidurnya. Dan alangkah beruntungnya Max karena ia sekarang ditempatkan di lantai 6. Kini Max ternyata ditemani oleh seorang pria yang bernama Bharat. Bharat adalah seorang pria agamis yang selalu optimis untuk kabur dari penjara ini. Bharat juga memilih untuk membawa tali ke dalam penjara agar ia bisa keluar dari penjara dengan memanjat tali yang ia bawa. Lalu ia pun membujuk kedua tahanan yang berada di lantai 5 untuk membantunya naik ke lantai tersebut. Bharat pun merasa senang karena ia akan ditolong untuk naik ke lantai 5. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung melemparkan talinya yang ia bawa dan meninggalkan Max seorang diri. Dengan penuh semangatnya, ia naik melalui tali tersebut. Tapi secara tiba-tiba saat ia hampir sedikit berhasil naik ke atas, wajahnya malah diberakin sama si tahanan cewek di atas, guys. Kasihan banget ya. Dengan perasaan kesal sekaligus marah, ia pun mencuci wajahnya dengan air keran. Tidak lama kemudian, lift makanan sudah datang dari lantai 6. Dari sini terlihat kondisi makanan yang masihlah fresh dan masih tersusun dengan rapi. Akan tetapi, para tahanan yang berada di lantai 7 memakan makanan-makanan itu dengan secara rakus. Kalau terus-terusan seperti itu, akan jadi hal yang mustahil solidaritas bisa dibangun di penjara ini. Bulan ini juga menjadi bulan terakhir bagi Max berada di penjara dengan berada di lantai 6. Bisa dibilang Max tinggal duduk santai saja dan mengkonsumsi setiap makanan yang datang secara tenang. Namun alangkah hebat dan bijaknya si Max, ia tidak mau menjadi orang seperti itu yang berdiam diri saja melihat kondisi di penjara ini. Dia sengaja meminta tolong kepada Bharat agar membantunya turun ke lantai bawah. Max mengajak Bharat membagikan makanan yang ada di dalam lift dengan secara adil. Awalnya sih Bharat bingung dengan rencana yang disampaikan oleh Max. Sudah enak-enak berada di lantai 6, malah ingin turun ke lantai bawah dan mempertaruhkan nyawanya, pikir Bharat. Max pun meyakinkan bahwa jika rencana ini berhasil, maka ia akan membuat sistem di penjara ini lebih baik daripada sebelumnya. Bharat akhirnya mau dan rela membantu Max untuk melakukan aksinya itu. Saat itu juga mereka langsung merusak tiang kasur untuk dijadikan senjata perlindungan diri. Mereka pun naik ke atas lift makanan dan bersiap-siap untuk turun. Bharat mengancam kedua tahanan yang ada di lantai 7 untuk makan secukupnya saja. Jika mereka tidak ingin menurut, maka akan dibunuh oleh Bharat. Bharat dan Max berencana untuk menjaga makanan ini agar tetap utuh. Saat menuruni lantai, Max dan Bharat langsung melakukan perilaku yang sama ketika mereka melewati lantai sebelumnya. Sampai pada akhirnya Bharat tiba di sebuah lantai yang ditempati oleh bapak-bapak bijak. Pria bernama Jarwo ini memberitahukan bahwa mereka harus membawa sebuah pesan untuk dikirimkan sampai ke lantai 0 dengan harapan ada beberapa pekerja yang mempunyai hati nurani untuk memberikan pesan tersebut. Mereka harus menggunakan sebuah simbol yang diwakilkan dengan satu makanan, satu hidangan yang tentu saja tampaklah enak dan menggugah selera. Dan yang mereka pilih itu harus sampai ke lantai 0 dalam keadaan utuh dan tidak tersentuh sedikit pun. Makanan yang terjaga itu menandakan bahwa para tahanan sudah bisa saling berbagi dan menjaga makanan secara cukup satu sama lain. Diharapkan dengan pesan tersebut, pengelola penjara menjadi sadar dan merubah sistem di dalam neraka ini. Seketika itu juga Bharat dan Max bersiap diri untuk menjaga makanan yang mereka pilih. Dan kebetulan makanan yang mereka pilih adalah sebuah panna cotta. Lantai demi lantai mereka turuni, sampai pada akhirnya mereka tiba di lantai 51. Mulai dari lantai inilah mereka membagikan makanan secara adil satu sama lain. Sejauh ini sih semua rencana mereka berjalan lancar dan tidak terhambat sedikit pun. Lalu di saat mereka turun di lantai 100-an, seluruh tahanan terlihat sudah tewas. Lift makanan yang mereka pijaki tidak akan berhenti dan secara otomatis lewat saja apabila tidak ada yang hidup di lantai
lantai tersebut. Saat melewati beberapa lantai di bawahnya, terlihat Miharu yang akan dibunuh oleh seorang pria. Saat itu juga terjadilah perkelahian hebat antara kedua tahanan melawan Max dan Baharat. Sialnya, bagian perut Baharat terluka cukup parah. Pada saat itu, Max pun dihajar habis-habisan oleh pria besar di lantai itu. Untung saja, Baharat berhasil melawan dan menyelamatkan Max yang hampir tewas. Namun sayangnya, Miharu yang berada di lantai itu sudah pindah alam guys. Mereka berdua pun kembali ke lift makanan dan turun dalam keadaan penuh luka. Dan akhirnya lift makanan itu tiba-tiba berhenti di lantai 333. The platform has stopped fun. Lalu keduanya bingung kenapa lift makanan ini berhenti. Padahal tidak terlihat orang sama sekali. Tidak taunya ternyata di bawah kolong kasur terdapat seseorang yang sedang bersembunyi. Saat mereka mendekati orang tersebut, lift makanan malah turun ke bawah dan meninggalkan mereka. Namun anehnya, makanan yang dibawa oleh Baharat tidak membuat suhu di lantai itu berubah. Dan ternyata di lantai tersebut terdapat seorang anak kecil yang masih hidup dan sedang bersembunyi. Dan sudah jelas ini adalah anak dari Miharu yang selama ini dicari-carinya. Max dan Baharat pun bingung dan ragu bagaimana mereka bisa membantu anak ini yang sedang kelaparan. Sedangkan mereka hanya punya satu makanan yang harus dijaga sampai ke lantai 0. Pada akhirnya makanan itu diberikan kepada si gadis kecil yang kelaparan ini guys. Mereka sengaja mengorbankan harapan mereka demi kehidupan anak tersebut. Beberapa jam kemudian, Max terbangun dari ketidaksadarannya. Ia pun dibayang-bayangi oleh arwah si kakek, Mbak Dini, Miharu, dan juga Baharat yang mengatakan bahwa anak itu adalah pesannya. Ya, tentu saja arwah Baharat sudah gentayangan, dikarenakan ia ternyata sudah meninggoy kehabisan darah di lantai 333. Beberapa jam setelah kejadian tersebut, terlihat lift makanan sudah datang di lantai itu. Max pun langsung membawa anak itu langsung ke lift makanan untuk turun ke lantai paling bawah. Saat itu juga lift makanan kembali ke atas dengan kencang sambil membawa anak dari Miharu. Anak itu diharapkan dapat menjadi pesan yang menandakan bahwa mereka semua tidak layak diperlakukan seperti itu karena rasa kemanusiaan mereka masih ada di dalam penjara ini. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur dari film ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari alur yang saya bawakan. Menurut kalian apa nih pesan yang kita dapat dari film ini guys? Silahkan komen di bawah. Dan gua di sini cabut dulu. Dadah.